Atau mungkin lebih spesifiknya, pernahkah Anda merasa ketika Anda bergabung di organisasi, ada suatu keputusan yang membuat Anda tuh merasa tidak tidak fair, ya, atau tidak adil? Ada yang pernah merasa seperti itu? Ya, Ada, Pak. nah, nah, jadi eh, ya, bagaimana perasaan Anda? Yang merasa kayak, oh ini kok eh, apa ya? Intinya tidak ke kami lah, ya, kayak gitu. Nah, kebijakan itu teman-teman ya, sebenarnya eh, terkesan terlihat abstrak ya, ya. Tapi yang membuat kebijakan itu menjadi sesuatu yang berimplikasi ya karena adanya keputusan nyata ya, yang mempengaruhi kehidupan kita gitu ya, gitu. Ada keputusan di situ ya. Kalau kebijakan itu ya sifatnya abstrak ya, yang tidak nampak. Yang membuat menjadi nampak itulah sebuah keputusan dalam hal ini diikat dalam bentuk aturan. Nah, ya, diikat dalam bentuk aturan. Ya, itu yang membuat suatu kebijakan itu atau keputusan itu menjadi berdampak. Nah, hakikat dari pengertian kebijakan ya, ini saya coba jelaskan sedikit secara singkat aja ya. Jadi kalau kita lihat dari terminologi ya, terminologi kebijakan itu berasal dari kata policy ya. Nah, policy. Policy itu ya dalam bahasa Inggris artinya kebijakan ya. Kalau di Indonesia kan ya berarti serangkaian tindakan ya. Jadi kebijakan itu serangkaian tindakan yang dirancang ya, ini harus dipaham. Yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi kebijakan itu adalah serangkaian tindakan ya yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu ya. Ya, seperti untuk mencapai suatu titik akhir ya atau misalnya suatu mimpi itu kita harus melalui beberapa tahapan-tahapan anak tangga dulu ya, sampai akhirnya kita mencapai ya goals yang diharapkan. Nah, sama dengan kebijakan ya. Jadi kebijakan itu ya serangkaian tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu ya, tujuan tertentu. Misal sekarang berkaitan dengan program apa nih yang lagi hits di nasional nih, kurikulum kurikulum terbaru apa namanya? Kurikulum Deep apa namanya? learning. Deep learning ya. Jadi deep learning itu adalah goals ya, tujuan utama. Nah, untuk mencapai deep learning ini ada berapa rangkaian tindakannya ya. Rangkaian tindakannya itu mungkin melalui apa 7 kebiasaan anak baik. Dulu ada itu program yang di-launching oleh kementerian ya, 7 kebiasaan anak baik. Kemudian apa? Pembelajaran itu harus joyful, meaningful, dan satu lagi apa? Mindful ya. Oh. Jadi itu ada beberapa tindakan. Nah, tindakannya itu berupa apa? Misalnya eh, eh, apa? mm, Aktivasi narasumber nasional, kemudian perekrutan fasilitator dan sebagainya. Itu contohnya ya. Jadi serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah suatu kebijakan. Nah, pernah kan saya katakan di pertemuan ini atau di pertemuan yang sebelumnya, ya kalau saya nggak salah ya di kelas ini ya, itu ada yang dikatakan oleh Thomas Dye, ya, Thomas Robert Dye, ya, yang mengatakan bahwa ya policy atau kebijakan itu adalah whatever the government ya chooses ya to do or not to do. Nah, itu disebut dengan kebijakan, ya. Artinya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, artinya adalah apa artinya? Whatever Apapun, ya the government choose to apapun do or yang not to do. Artinya apa?
Apapun yang pemerintah apapun yang pilih. dilakukan oleh pemerintah, Ya, apa tadi teh, whatever the government and whatever the government choose to do or not to do. apapun yang pemerintah pilih untuk lakukan atau tidak lakukan. Nah, itu adalah sebuah kebijakan, ya. Itu yang dikatakan oleh Thomas Robert Dye, bahwa kebijakan itu adalah apapun yang pemerintah lakukan dan tidak lakukan adalah sebuah kebijakan. Diam itu adalah sebuah kebijakan. Jadi bukan hanya bekerja, ya, bekerja atau melakukan suatu apa Permendikbud atau Pergub atau Perbub macam-macam lah, langsung dikatakan kerja, belum tentu ya. Kerja juga itu bisa berupa mendiamkan sesuatu. Kalau orang Sunda apa? Maksudnya diantepkan, ya, diantepkan. Didiamin itu ya artinya mungkin suatu kebijakan. Kebijakannya adalah bahwa dengan tidak melakukan suatu keputusan mengakibatkan mungkin rendahnya resistensi, ya. Kalau ada keputusan kan mungkin terjadi banyak gejolak, resistensi sehingga chaos. Nah, itu adalah sebuah keputusan, ya. Oke, teman-teman semua. Eh, jadi yang dikatakan dengan kebijakan itu selalu erat kaitannya dengan kebijaksanaan, ya. Apa itu kebijaksanaan itu? Eh, Wisdom, ya, wisdom. Jadi selalu kebijakan itu ada yang sifatnya memang eh, formal, ya, formal. Ada juga sifatnya yang informal. Yang formal itu ketika dibuktikan atau disahkan melalui mungkin eh, undang-undang, ya, atau mungkin melalui pergub, perbub, atau mungkin melalui eh, apa yang sifatnya tertulis, ya, sifatnya tertulis. Nah, itu sifatnya formal. Kalau kegiatan informal itu juga ada kebijakan informal. Kebijakan informal itu ya sifatnya bisa jadi lisan, ya, instruksi, tapi tidak ada ininya, tidak ada semacam aturan yang mengikat, ya, tidak ada landasan hukumnya, payungnya, hanya sekedar instruksi gubernur, instruksi ini. Tapi kan sifatnya itu berupa rekomendasi. Rekomendasi itu bisa dikerjakan ataupun tidak dikerjakan. Ya, intinya seperti itu, ya, dalam sebuah kebijakan. Jadi kebijakan itu selalu melekat di dalamnya kebijaksanaan atau yang disebut dengan wisdom, ya, wisdom. Nah, yang itu dikatakan tadi selaras yang dikatakan oleh Thomas Dye, ya. Jadi public policy atau policy adalah whatever the government chooses to do or not to do, ya. Jadi apapun yang pemerintah putuskan untuk melakukan ataupun tidak melakukan itu adalah sebuah kebijakan. Nah, oke. Apa sih hakikat dari kebijakan itu, teman-teman? Esensi dari kebijakan itu apa? Esensinya. Esensi, ya, betul. Betul, ada kata ada kata inti di situ. Ya, kalau kata itu maksudnya strategis, ya. Jadi hakikat kebijakan itu, teman-teman, adalah keputusan yang strategis, ya, ini keputusan yang strategis untuk mengatur, ya, atau menyelesaikan masalah publik. Ya, itu. Jadi dimaksud dengan hakikat kebijakan itu atau esensi dari kebijakan itu adalah suatu keputusan strategis, ya, bicara ya. Hakikat kebijakan, ya. Suatu keputusan strategis untuk mengatur dan menyelesaikan masalah publik. Oke. Itu, ya. Jadi hakikat kebijakan itu adalah suatu kebijakan strategis, ya, untuk mengatur dan menyelesaikan masalah publik. Nah, itu disebut dengan hakikat kebijakan. Nah, kalau kita bicara tentang publik, spektrumnya sangat luas, ya, sangat luas. Luas banget kalau publik mah, ya. Karena kalau publik itu ya sifatnya terbuka untuk siapa saja, ready to access, ya, accessible, siapa saja bisa mengakses. Nah, di sini ada apa yang saya katakan bahwa karena kebijakan itu sifatnya untuk masalah publik, kalau kita bicara tentang public policy,
Maka, nah, kita harus paham ya, kita harus paham bahwa dalam hakikat kebijakan itu ada beberapa ciri-ciri yang harus diketahui ya atau diidentifikasi ya. Yang pertama ya, yang pertama adalah dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, maksudnya gini, suatu kebijakan dari itu karena pasti ada goals atau eh, ada apa tujuan yang diharapkan ya, ada tujuan yang diharapkan. Misal, kalau di Jawa Barat kebijakan yang kontroversi apa nih? Yang tempat rame apa? Berat, Pak. 1.000 sapoe sehari itu 1.000 sapoe gitu. Sapoe 1.000 bukan? Apa sih? Apa sih? Ki- Poe ibu, Apa? poe ibu, Apa? poe ibu 1.000 sehari. Oh, kebijakan mana? Apa sih masalah publiknya? Oke, kita bicara tentang ini nanti ya. Untuk mencapai tujuannya apa di situ? Kenapa harus menabung 1.000 sehari? Kenapa? Oh, yang kalau yang berkaitan pendidikan apa? Barak militer. Ya. Kenapa harus barak militer? Kenapa harus barak militer? Hmm? Kenapa? Ya, memperbaiki karakter ya. Intinya, semua kebijakan yang di-generate atau yang dihasilkan oleh pemimpin itu pasti ada tujuan tertentu ya, tujuan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan suatu keputusan strategis ya. Jadi setiap pemimpin itu punya keputusan strategis ya. Lain padang, lain ilalang ya. Lain lubuk, lain ikannya. Lain pemimpin, lain kebijakannya ya. Itu harus dipahami ya. Jadi setiap kebijakan yang dilahirkan oleh seorang pemimpin itu pasti tujuannya adalah untuk mencapai tujuan tertentu ya. Nah, tujuan tertentu. Nah, misal tadi kalau barak militer berarti masalahnya adalah mungkin berkaitan dengan eh, pendidikan karakter ya, siswa-siswa mungkin di level SMA sederajat ini hmm, banyak yang tidak patuh sama orang tua, banyak yang meresahkan masyarakat ya, banyak yang tidak apa namanya, tidak memberikan contoh yang baik ya. Nah, sehingga apa? Keputusan memberikan apa itu, membarakan ya, memasukkan di dalam barak militer, yaitu mungkin adalah keputusan yang menurut pemimpinnya ya adalah keputusan strategis ya. Nah, tujuannya apa? Agar bisa menyelesaikan masalah publik. Masalah publik kan itu. Nah, jadi itu ya dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Sama yang terakhir dia ini adalah misalnya sekolah satu rombel itu ada berapa itu? 50 orang ya. 50 orang tuh katanya satu kelas tuh yang di SMA tuh. Ya Benar nggak sih? 50. 50 ya. Artinya apa? Kenapa pemerintah atau mungkin dalam hal ini gubernur memilih 50 orang per kelas ya? Mungkin untuk mengakomodir jumlah peserta didik di Jawa Barat yang begitu banyak ya, begitu besar, yang memiliki niat untuk masuk di sekolah negeri ya. Nah, caranya adalah memperbanyak jumlah siswa. Itu mungkin. Nah, ya namanya juga keputusan itu pasti kontroversial. Kalau kita ditanya sebagai orang dasar pendidikan ditanya, apakah itu efektif dalam pembelajaran? Jawaban kami tentu tidak, ya. Karena satu guru itu harus menghandle 50 siswa. Wah, itu banyak kebangetan itu kan nggak akan mungkin. Cuma ya itulah pimpinan kan punya pertimbangan tersendiri dari aspek mungkin pendidikannya, aspek psikologisnya, aspek politisnya mungkin yang paling penting. Ya itulah harus dipertimbangkan semua. Oke, jadi ciri-ciri kebijakan tadi yang pertama itu harus mencapai tujuan tertentu ya. Oke. Yang kedua, ciri-ciri dari kebijakan itu adalah harus melibatkan banyak aktor ya. Tuh dicatat itu.
harus melibatkan banyak aktor. Ya, kalau dalam hal kebijakan publik ya, banyak aktor itu ya berarti dari semua stakeholder, dari hulu ke hilir, ya, top down, ya, top down, dari bawah ke atas, sorry, dari atas ke bawah, ya. Kebijakannya itu melibatkan banyak pihak. Kalau misalnya berkaitan dengan tadi itu 5 apa, barak militer berarti kemana ininya, cantolannya, kemana kira-kira kalau barak militer? Kemana ininya, pengambil keputusannya? Kan gubernur ini menyampaikan bahwa harus dibarakkan ini anak-anak ini. Maka dinas atau mungkin instansi yang terlibat ini adalah instansi apa saja? Hmm? Instansi pendidikan, Pendidikan, terus apa TNI, lagi? TNI, TNI, kemudian ada psikolog juga mungkin, ya, ada BKKBN, ada juga dinas mungkin sosial, dinas sosial, ya, Babin Kamtipmas, ya, macam-macam lah, pasti semua terlibat. Nah itu yang disebut dengan ciri-ciri suatu kebijakan itu ya. Yang pertama dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, yang kedua adalah melibatkan banyak aktor, ya. Ya, kemudian yang ketiga, ciri-ciri suatu kebijakan itu apa? Yang ketiga itu adalah bersifat mengikat dan mengerahkan tindakan ya. Jadi bersifat mengikat dan mengerahkan tindakan ya. Artinya apa? Jadi suatu kebijakan itu ya harus memiliki tadi itu payung hukum ya, payung hukum ya. Dan itu sifatnya ya apa sih menyebutnya? Jaksa. Tahu nggak jaksa itu apa jaksa? Kalian tahu apa itu jaksa? Bukan. Sifatnya itu jaksa itu menginjak dan memaksa. Ya, jadi ya begitu biasanya tuh. Contoh, kebijakan apa nih gubernur nih? Anak sekolah masuk jam berapa sekarang? 6:30 setengah ya? tujuh. Nah itu, berarti apa? Bersifat mengikat ya, dan mengerahkan tindakan. Nah itu. Nanti suatu kebijakan itu harus seperti itu, mengikat dan ada tindakannya, ada CTA-nya namanya, call to action. Ya, call to action. Jadi harus nggak boleh hanya sekedar setelah diputuskan udah begitu saja menguap, tapi justru harus ada tadi itu follow up-nya, action-nya, call to action ya. Jadi bersifat mengikat dan mengerahkan tindakan. Kalau kebijakan ya, dari pusat sama semua. Meskipun ini tidak masuk akal, tidak, ya sifatnya mungkin nonsens ya, tidak masuk akal, tapi ternyata terrealisasi. Apa contohnya? Contohnya adalah programnya presiden ini MBG, ada itu MBG. Hmm? Ya, Ya, Pak. MBG. MBG itu kan kalau kita bicara secara logika, lah gimana caranya membuat apa ngasih makan jutaan siswa nih, jutaan siswa. Tapi Ah, ternyata karena adanya tindakan sejauh ini siswa-siswa yang apa, yang dulunya nggak pernah makan dikasih makan kan sekarang ya, ya. Jadi itu bersifatnya ada tindakan. Nah, terakhir ciri-ciri suatu kebijakan itu adalah kebijakan publik ini ya, saya bicara tentang kebijakan publik ya. Ciri-ciri dari suatu kebijakan publik itu adalah berdasarkan analisis dan apa? Nilai. Ya. Analisis harus ada data empirisnya untuk memutuskan suatu kebijakan harus berdasarkan data empiris. Contoh kemarin terkait dengan pembelajaran mendalam, itu nggak langsung tiba-tiba diganti, tapi dilakukan riset dulu apa kelemahannya, apa kekurangannya, ya. Baru nanti mungkin dilakukan itu switch, ya, change. Tapi setidaknya pasti ada riset dulu sebelum melakukan tadi itu eksekusi, ya. Jadi ada yang bisa bantu ulang. Ada 4 tadi ciri-ciri kebijakan itu. Ada 4, ada yang bisa bantu? ada Pak. Siapa? Ya Pak. Oke, silakan. Ciri-ciri kebijakan itu pertama harus mencapai tujuan tertentu. Hmm? Yang kedua harus melibatkan banyak aktor ya. Contohnya misalkan yang tadi
kebijakan dari barak militer itu Hmm, banyak melibatkan berbagai lembaga atau betul. institusi Institusi, ya terus, bersifat mengikat dan apa, ada tindakannya atau mengarahkan tindakan atau CTA-nya gitu, call to action. oke, oke, boleh ya. Oke, sekarang kita masuk ke apa lagi ya? Tadi sudah kebijakan, pengertian, ciri-ciri sudah, hakikat sudah. Kalau hakikat kebijakan itu apa tadi? Hakikat kebijakan. Jadi hakikat kebijakan itu adalah suatu keputusan strategis, ya. Ini catat ya. Suatu keputusan strategis, ya. Ini dalam ini pemerintah ya, dalam kurung pemerintah untuk mengatur, ya, dan menyelesaikan masalah publik. Nah itu, ya, ini disebut dengan kebijakan publik ya sebenarnya. Ini kebijakan publik ya. Jadi kenapa kita harus belajar mata kuliah ini? Kenapa kita harus belajar mata kuliah analisis kebijakan pendidikan? Kenapa? Hmm? Gimana coba tadi saya ini lagi ke distract. Kenapa? Maksudnya Fikri apa? Untuk memposisikan diri. Oke, itu tujuan dari kebijakan pendidikan ya. Oke, benar ya. Jadi memang agar tepat sasaran, jangan sampai kebijakan itu tidak tepat sasaran ya. Oke, eh tadi ada kata-katanya Thomas Dai itu dicatat ya, dicatat sebagai salah satu highlight dari yang dimaksud dengan pengertian public policy atau kebijakan publik ya. Kenapa kita bicara tentang analisis kebijakan pendidikan? Karena sebagai seorang guru atau calon guru, Anda harus mengetahui progres atau up to date perkembangan kurikulum terbaru ya. Karena Anda semua inilah yang nanti menjadi pionir ya atau mungkin pihak yang akan mengimplementasikan ya mengimplementasikan produk-produk dari kurikulum nasional ke sekolah kan begitu ya. Jadi sekolah itu hanya melahirkan suatu kebijakan yang sifatnya makro ya. Nah, nah, adapun masalah implementasinya di lapangan atau di sekolah ya pihak guru-gurunya gitu ya, calon gurunya. Nah, kalian ini yang akan mengimplementasikan. Nah, hakikat dari kebijakan pendidikan itu adalah agar ya setiap keputusan yang diambil itu selalu ya mencapai tujuan tertentu ya. Itu tujuannya ya. Oke, banyaknya contoh-contoh kebijakan pendidikan. Apa beberapa contoh kebijakan pendidikan yang kalian tahu? Yang masif, yang dikenal gitu. Ada yang tahu apa saja kebijakan pendidikan yang mungkin bagi Anda itu sesuatu yang oke, besar gitu dampaknya. Ada yang tahu contohnya beberapa kebijakan publik, kebijakan pendidikan? Oke, study tour ya itu kebijakan itu bisa jadi ya. Tapi kalau sifatnya yang positif ya, kalau yang positif itu ada kegiatan apa? Kemarin ada kegiatan wajib belajar 13 tahun. Kalau dulu kan hanya 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Sekarang aturan terbaru itu wajib belajar 13 tahun. Artinya ya selama sampai SMA wajib ditanggung oleh pemerintah. Ya, kemudian apalagi contoh kebijakan yang lain ya, misalkan kebijakan Merdeka Belajar dulu ya, sekarang namanya Deep Learning. Itu contoh-contoh kebijakan yang sifatnya berkaitan dengan pemerintah. Nah, kebijakan publik ini merupakan payung dari semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah ya. Salah satu sempalan atau bagian dari kebijakan publik itu adalah
kebijakan pendidikan. Nah, itu ya. Jadi kebijakan publik itu sangat luas, spektrumnya luas. Ada kebijakan kesehatan, kebijakan fiskal, kebijakan energi, kebijakan apa lagi? Kebijakan macam-macam ya. Nah, salah satu kebijakan yang menjadi akses atau domain publik itu adalah kebijakan pendidikan. Kenapa pendidikan menjadi bagian dari kebijakan publik? Ya karena pendidikan adalah hak dasar bagi seluruh warga negara, ya. Hak dasar bagi seluruh warga negara. Jadi kebijakan pendidikan itu menjadi sesuatu yang wajib diakses. Karena wajib diakses oleh warga negara atau masyarakat, maka kebijakan pendidikan ini menjadi salah satu bagian dari ilmu yang harus dipelajari ya dalam hal keterbukaan informasi gitu ya. Nah, oke. Ada beberapa konsep dasar dan kebijakan pendidikan dalam hal kebijakan ya. Ada konsep dasar dalam hal kebijakan. Ya, yang pertama itu apa? Berkaitan dengan masalah ya, masalah publik ya. Jadi kebijakan itu selalu lahir dari adanya masalah. Sepakat nggak dengan itu? Hmm? Sepakat ya? Dalam pengumpulan data ilmiah itu ada 3 tahap yang harus atau yang sering dilakukan. Ya. Yang pertama itu namanya tesis, yang kedua itu adalah antitesis, yang ketiga itu adalah sintesis. Ya, begitu ya dalam hal pengambilan suatu keputusan. Jadi, tesis itu adalah pengajuan hipotesis dulu, pengajuan isu atau masalah, nanti akan diuji melalui tadi sintesis, dibantah, objection. Terakhir baru adalah sintesis, ya, pengumpulan faktanya, ya. Oke, kita bicara tentang unsur kebijakan ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah masalah publik tadi ya, masalah publik. Artinya kebijakan itu wajib mengangkat masalah sebelum melakukan suatu keputusan. Nah, itu. Yang kedua, tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan itu tadi ya, dikatakan di awal adalah agar apa? Masyarakat ya atau publik itu bisa terkontrol atau diatur ya dengan baik gitu ya. Dan yang ketiga ada instrumen kebijakan ya. Instrumen kebijakan itu ya dalam mengambil sebuah keputusan itu harus jelas ya instrumennya ya. Yang paling penting dari sebuah dari suatu kebijakan itu adalah instrumen kebijakan. Instrumennya itu ya bisa berupa data empiris. Data empiris itu ya bisa melalui data kuantitatif ya angka ataupun mungkin dari data kualitatif ya. Nah, kemudian yang keempat itu ada aktor kebijakan ya. Aktor kebijakan itu siapa yang berperan di sini? Yang berperan di sini ya tentu dari hulu ke hilir harus dirangkai gitu, harus di breakdown secara sistematis. Jadi tidak hanya sekedar satu orang saja yang berkontribusi, tapi semua pihak itu berkontribusi. Nah, disitulah esensi dari suatu kebijakan karena ada banyak aktor yang dilibatkan. Nah, yang terakhir dari unsur kebijakan itu adalah dampaknya, ya, atau magnitude-nya. Apa sih dampak dari kebijakan itu? Dan jangan kebijakannya ini justru tidak berdampak apa-apa atau malah lebih parah, membuat mungkin suatu institusi itu menjadi kolaps ya karena adanya resistensi. Makanya penting untuk mengetahui bahwa dampak kebijakan itu juga harus dikaji dalam melakukan suatu keputusan ya. Jadi ada 5 unsur kebijakan ya. Yang pertama tadi itu ada masalahnya, ada masalah publik ya. Yang kedua itu ada berupa tujuan ya dari kebijakan itu. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga itu adalah instrumen kebijakan yang digunakan ya. Jadi bisa melalui teori-teori kebijakan banyak ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? 4 berarti yang keempat itu adalah aktor kebijakan. Ya, siapa saja aktor yang terlibat di dalam suatu kebijakan itu. Dan terakhir adalah dampaknya apa. Nah itu 5 unsur kebijakan yang harus kalian pahami ya. Dari masalahnya, kemudian tujuannya, kemudian yang ketiga itu adalah
instrumen kebijakan yang digunakan, yang keempat adalah aktor kebijakan, terakhir itu adalah dampaknya. Nah, 5 elemen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda kebijakan publik, ya. Dipahami sejauh ini? Paham? Kalau nggak paham ya paham aja ya. Oke, kita masuk ke tahapan ya, tahapan kebijakan itu sebenarnya kalau normalnya sih ya kita bisa menyebutnya ATM ya. Ada tahap itu ATM? ATM. Annotated biru modifikasi. Ya, kalau dalam kebijakan itu policy cycle namanya ya, atau tahapan kebijakan itu ada sama juga 5. Nanti tapi hampir sama lah. Yang pertama itu ada identifikasi ya, identifikasi masalah. Ini wajib ya. Jadi kebijakan itu tidak akan mungkin atau ujuk-ujuk lahir tanpa ada masalah. Sepakat atau tidak ini? Sepakat. Sepakat ya. Yang kedua, ketika misalnya dalam kebijakan itu, setelah misalnya kita menemukan masalah, maka tahap berikutnya adalah formulasi, menggabungkan, ya. Menggabungkan semua, mungkin, semua informasi yang didapatkan. Nah, yang ketiga itu ada adopsi, ya. Tadi saya katakan itu ATM ya. Jadi mengadopsi beberapa poin-poin penting, ya, poin-poin penting yang bisa diimplementasikan. Yang tidak penting itu ya di take out atau mungkin diganti gitu ya. Nah, yang keempat, nah itu ada implementasi. Jadi yang pertama itu identifikasi masalah, ya, finding ya. Yang kedua itu adalah formulasi, ya. Yang ketiga itu adalah apa? Ketiga itu adalah adopsi ya. Adopsi. Yang ketiga, yang keempat itu implementasi. Terakhir itu baru evaluasi, ya. Terakhir baru evaluasi. Jadi masalah, identifikasi masalah, formulasi, adopsi, yang keempat tadi itu adalah implementasi, terakhir itu baru evaluasi. Ini 5 tahapan kebijakan, teman-teman. Ya, coba saya minta satu orang untuk ulangi. Hussein, Hadir, Pak. coba ulangin yang tadi saya sampaikan. Yang tahapan kebijakan. Ya, Tahapan kebijakan itu ya pertama itu ada identifikasi masalah, terus menggabungkan informasi, ya formulasi namanya formulasi. reformasi. Bukan reformasi, formulasi. Formulasi. Ya. Formulasi. Terus mengadopsi, Ya, implementasi, yang terakhir itu evaluasi. oke. Itu ya, tahapan kebijakan itu ya, dicatat ya, identifikasi, kemudian yang kedua itu adalah formulasi, ketiga adopsi, keempat implementasi, kelima, apa yang terakhir, kelima? Evaluasi. Evaluasi. Evaluasi, Penting Pak. itu ya. Pasti. Setiap ini juga setiap dosen atau setiap institusi itu pasti ada namanya evaluasi diri ya. Atau sistem penyeminan mutu internal, selalu ada evaluasi. Karena kalau kita nggak evaluasi ya gimana kita mau tahu ini bagus atau enggak gitu ya. Ada sebagaimana pernyataannya siapa ini? Ada yang menarik dari kata, wah ini siapa sih ketua pendidikannya Amerika itu? Lupa. Nah, kalau saya kemarin ini John Dewi ya. Dia mengatakan begini, John Dewi mengatakan begini. We don't learn from reflection, ya. Sorry, we don't learn from experience. Nah, dia katakan begini. Kita tidak belajar dari pengalaman, ya. Ya, tapi we learn ya, we learn from reflecting our experience. Ngerti nggak maksudnya? We don't learn from experience. Kita tidak belajar dari pengalaman. Nanti kita belajar ketika kita bisa merefleksi pengalaman kita. Contoh sederhana begini, yang dikatakan merefleksi pengalaman. Ya, contoh sederhananya begini. Kalau misalnya Fikri ya ke kampus naik motor, parkir di depan Satpam, ya, terus tiba-tiba pulang dari kuliah kampus, Fikri mau naik motor, motornya hilang, ya, motornya hilang. Nah, kalau misalnya orang yang tidak belajar dari pengalaman, yang tidak merefleksikan pengalaman, ya udah, besoknya ini simpan di situ lagi motornya.
ya. Besoknya simpan, hilang lagi motornya kan. Nah, itu yang disebut dengan tidak belajar dari pengalaman. Yang dikatakan itu belajar atau evaluasi adalah we reflect our experience. Kita merefleksikan atau mengevaluasi pengalaman kita. Ya, kita belajar dari itu, merefleksi pengalaman kita, ya. Jadi kalau kita nggak merefleksi sesuatu yang misalnya terjadi, sesuatu yang buruk terjadi sama kita, artinya kita belum dikatakan ini melakukan evaluasi, ya, gitu, atau refleksi. Oke, selanjutnya sedikit lagi ya. Ini soalnya waktunya biar ada mode transisi lah, ya. Saya ingin berbicara tentang kebijakan publik sedikit ya. Ya, kebijakan publik atau public policy. Kebetulan juga waktu saya S2 memang jurusan saya di public policy ya. Kebijakan publik ya. Ya, eh ada yang mengerti apa sih atau ada yang tahu apa sih yang dimaksud dengan kebijakan publik itu? Hmm, Ada yang bisa bantu? Kebijakan publik itu apa sih? Ya, keputusan pemerintah ya untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Keputusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik secara apa? Secara legal dan sistematis. Itu disebut dengan kebijakan publik ya, atau public policy. Kebijakan atau keputusan pemerintah ya untuk menyelesaikan masalah publik ya secara legal dan sistematis. Nah, itu disebut dengan kebijakan publik ya. Kalau dalam pendidikan apa saja contoh kebijakan publiknya? Apa saja? Halo? Halo? Halo. Apa saja? Wajib sekolah 13 tahun. Oke, wajib belajar, betul. Nah, itu. Belajar Apalagi? kurikulum yang Dana bos, KIP kuliah ya. KIP kuliah. KIP. Nah, itu semua itu bagian dari kebijakan publik. Merdeka Nah, Belajar. Merdeka Belajar. Yang dulu sekarang udah nggak ada lagi Merdeka Belajar, udah dihapus brandingnya sama menteri yang baru. Oke. Udah dikebiri, udah diberangus. Udah nggak bisa lagi mereka belajar, lagi berurusan dengan pemerintah, dengan hukum malah. Oke, jadi itu ya dimaksud dengan kebijakan publik ya. Oke, satu lagi terakhir nih, saya ke refleksi saja ya, langsung ke bagian diskusi aja dan refleksi ke teman-teman ya. Nanti kita ada waktu, kalau ada waktu mungkin 10 atau 15 kita diskusi. Ya, apa perbedaan ya? Ini pertanyaan buat teman-teman ini ya, mahasiswa ya. Apa perbedaan ya kebijakan publik dan kebijakan pendidikan? Tadi sudah saya sampaikan sedikit. Apa yang membedakan antara kebijakan publik dan kebijakan pendidikan? Ada yang tahu? Halo? Kalau kebijakan publik itu umum. Seperti cakupannya, Pak. Ya, cakupannya yang luas ya. Ya, luas. Yang luas. Pendidikan kan ini. Sifatnya bagian dari kebijakan publik. Ya, intinya kebijakan publik itu dibentuk untuk apa? Untuk apa? Tujuan kebijakan publik itu dibuat untuk memberikan solusi ya terhadap permasalahan masyarakat atau permasalahan publik ya. Tuh, apalagi pertanyaan saya yang kedua ya, mengapa kebijakan pendidikan itu penting dipahami oleh calon guru atau guru? Kenapa?
karena seorang guru itu adalah ujung tombak ya Pak dari Oke, kebijakan pendidikan. oke. Jadi seorang guru itu adalah ujung tombak dari peningkatan kualitas pendidikan ya. Selain itu apa? Selain itu apa? Guru itu sebagai apa? Kenapa? Calon guru itu harus paham tentang kebijakan publik, kebijakan pendidikan. Kenapa? Karena sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ya. Nah, perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah ya, ke daerah khususnya berkaitan dengan program terbaru ya, program terbaru dari apa? Dari pihak kementerian gitu. Jadi guru ini sebagai perpanjangan tangan ke masyarakat ya, ke masyarakat. Karena kan user dari sekolah itu adalah masyarakat ya. Sepakat kan? Penggunanya itu adalah masyarakat. Untuk mengetahui sekolah itu bagus atau enggak, gimana caranya? Cara mengetahui sekolah ini bagus atau enggak nih, gimana? Caranya simpel ya. Caranya simpel adalah untuk mengetahui sekolah itu bagus atau enggak adalah kalau terjadinya itu repeat order, repeat order, ya repeat order kepuasan ya kalau dalam bahasa ini bahasa MSDM ya, kepuasan pelanggan atau customer atau disebut dengan customer satisfaction. Ketika seorang pelanggan atau ketika pelanggan itu merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh sekolah, itu dikatakan sekolah itu sukses. Ya, contoh Fikri, sekolah di sekolah A. Ternyata selama sekolah membuat Fikri atau orang tua Fikri itu nyaman. Nah, sementara adik Fikri ada nih yang pengen sekolah juga. Pasti mau nggak mau orang tuanya akan masukin ke sekolah yang sama kan? Nah, itu disebut dengan itu Kak, adanya customer satisfaction sama kayak apa ya? Kayak Fadlin kalau beli ini, beli apa? Beli sesuatu di Shopee atau di Tokopedia, ya. Kalau barangnya bagus akan beli lagi, ya kan? Sepakat kan? Kalau barangnya bagus pasti beli lagi dan lebih jauh dari itu ya merekomendasikan temennya. Nah, itu semua termasuk bagian dari indikator atau parameter kepuasan ya, kepuasan dari kebijakan ya, kebijakan pendidikan atau kualitas sekolah yang bagus. Oke, eh pertanyaan saya tadi jawabannya gimana? Ada yang bisa bantu? Sudah ya? Sudah terjawab ya? Bahwa sekolah guru itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan sekaligus juga sebagai apa tadi? Tadi yang jawab siapa tadi? Halo? Tadi yang jawab. Panjang tangan atau ujung tombak dari Kepanjangan kebijakan Oke. tangan dari kurikulum, pemerintah Ujung pusat. tombak dari oke. kurikulum, Oke. Bagus ya. kebijakan kurikulum. Pertanyaan saya yang ketiga, bagaimana nih ya Anda atau mahasiswa ya dapat berperan dalam proses kebijakan? Ayo gimana peran Anda dalam proses kebijakan ini? Bagaimana Anda bisa berperan eh, mempengaruhi atau mungkin mengambil keputusan ya, tertentu terkait dengan kebijakan? Bagaimana Anda berperan mahasiswa sebagai mahasiswa? Melakukan penelitian. Penelitian. Eh, penelitian naon? Penelitian penerapan kebijakan di sekolahnya. Oke. Oke, jangan hanya dilakukan penelitian, tapi dipublikasi ya. Ya, publikasi melalui apa, jurnal, buku, proceeding atau apa sehingga itu bisa berdampak ya, dampak. Oke, ada lagi yang mau ini yang mau menjawab bagaimana Anda berperan ya dalam proses kebijakan publik ini? Bagaimana? Tadi kan melakukan penelitian dan publikasi, melakukan publikasi lah secara secara reguler. Terus apalagi peran kalian? Sebagai aktif masyarakat pendidikan. Sosialisasi, sosialisasi. Oke, terus apa lagi? Dua lagi deh. Apa lagi? Dua lagi.
penerapan kebijakan. Eh, Bagaimana maksud? Oke, menerapkan kebijakan. Ya nggak apa-apa lah, boleh ya, boleh. Karena meskipun saya nggak bingung juga maksudnya gimana sih. Nggak apa-apa lah, kamu juga bingung, aku juga bingung. Terakhir, ada lagi, satu lagi sebelum kita tutup. Cukup? Jadi, oke, saya akan coba buat rangkumannya ya. Ya. Jadi hari ini kita belajar tentang kebijakan publik ya, kebijakan publik. Kalau kita bedah ya secara epistemologi ya, kebijakan itu tadi ya saya katakan di awal suatu keputusan strategis ya untuk mencapai tujuan publik. Nah, itu disebut dengan kebijakan publik ya. Oke. Kemudian yang kedua, kebijakan publik itu ya teman-teman wajib dibuat oleh pemerintah ya untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau yang namanya sifatnya publik ya, maka yang membuat kebijakan itu adalah dari pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini berafiliasi dengan ya mungkin negara, gitu ya, negara atau mungkin ya kalau dikatakan itu adalah turunannya adalah ya mereka-mereka teman-teman yang sudah berNIP ya, berstatus PNS. Nah, itu biasanya dibuat oleh pemerintah ya, pemerintah. Nah, kemudian yang ketiga, kebijakan pendidikan itu adalah di sini kuncinya. Harus dipahami ya, bahwa kebijakan pendidikan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari kebijakan publik. Jadi dia adalah salah satu sempalan atau anak dari kebijakan publik ya. Jadi kita fokus kepada kebijakan pendidikannya karena pendidikan ini kan termasuk apa? Selalu menjadi point of interest ya. Selalu jadi bahan bahan apa namanya? Bahan ya. Jadi bahan utama dalam diskusi ya. Termasuk anggarannya ini sampai 20% dari APBN kita itu berada ke pendidikan. Makanya penting ya. Jadi karena itu kebijakan pendidikan itu adalah bagian dari kebijakan publik ya. Karena tadi itu banyak fungsi-fungsi publik itu ada di pendidikan ya. Oke. Terakhir resumenya atau rangkuman dari saya adalah Anda harus memahami ya kebijakan itu ya agar dapat berkontribusi terhadap perubahan pendidikan. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Jadi Anda harus memahami tentang kebijakan itu karena ke depan Anda lah yang akan berkontribusi terhadap arah pembangunan nasional ya. Jadi kalau Anda mengerti tentang kebijakan pendidikan ya di masa mendatang, maka saya kira percaya Anda akan menjadi ya orang-orang yang besar atau orang-orang yang sukses yang mengerti tentang arah kebijakan pendidikan kita. Oke, demikian untuk mata kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Nomor question ya, karena ini waktunya mepet. Setelah ini saja masih ada kelas lagi. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir.